Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang mengevaluasi masalah-masalah ekonomi. Nah, sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, apakah kalian pernah mempelajari materi atau pernah mendengarkan materi mengevaluasi masalah-masalah ekonomi ini? Nah, tujuan mempelajari ilmu ini yaitu supaya kalian bisa lebih mengerti atau lebih memahami lagi tentang mengevaluasi masalah-masalah ekonomi ini. Nah, sekarang kalian harus benar-benar mendengarkan materi yang akan Ibu sampaikan, karena nanti di akhir pelajaran Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Sekarang kita mulai pelajaran hari ini, yaitu Ibu akan menjelaskan mengevaluasi masalah-masalah ekonomi. Di sini masalah-masalah ekonomi tersebut yang pertama yaitu masalah ekonomi klasik. Masalah ekonomi klasik ini adalah kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan dengan alat pemuas yang terbatas. Nah, di sini kita sebagai manusia tidak lepas dari kebutuhan. Kebutuhan hidup dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup. Untuk selanjutnya yaitu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia harus bekerja guna memperoleh penghasilan. Jadi, kebutuhan manusia dapat diartikan sebagai sesuatu yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup dan mencapai kesejahteraan. Di sini juga ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah kebutuhan manusia, yaitu yang pertama faktor intern. Di sini faktor intern tersebut yaitu faktor-faktor yang timbul dari manusia itu sendiri, seperti profesi atau pekerjaan, jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, perasaan yang tidak puas. Yang kedua yaitu faktor ekstern, yaitu faktor ini timbul dari luar diri manusia, seperti keadaan alam, agama atau kepercayaan, adat istiadat, lingkungan tempat tinggal, perkembangan zaman dan teknologi. Kebutuhan manusia digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama menurut tingkat kepentingan intensitasnya. Yang pertama kebutuhan primer, yaitu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup, seperti kebutuhan makan, minum, dan tempat tinggal. Yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini yaitu kebutuhan yang dipenuhi untuk melengkapi kebutuhan primer, seperti alat-alat rumah tangga, alat-alat sekolah, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier tersebut yaitu kebutuhan tambahan yang berupa barang-barang mewah seperti perhiasan, mobil, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kebutuhan menurut waktunya. Di sini kebutuhan menurut waktunya dibedakan menjadi dua macam, yaitu kebutuhan sekarang. Nah, kebutuhan sekarang ini yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga, seperti kita butuh makanan. Ketika kita sedang lapar sekarang kan harus makan sekarang juga. Obat-obatan ketika kita sakit dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang ini yaitu kebutuhan yang dipenuhi untuk keperluan di masa yang akan datang, seperti menabung dan payung ketika musim hujan dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kebutuhan menurut subjek yang menggunakan.
Yang pertama di sini yaitu kebutuhan individu, yaitu kebutuhan yang digunakan untuk keperluan individu seperti buku, alat-alat sekolah bagi kita yang masih belajar ini. Yang kedua yaitu kebutuhan kolektif atau kebutuhan bersama. Nah, kebutuhan bersama ini yaitu kebutuhan untuk memenuhi keperluan bersama atau kelompok, misalnya kegiatan pramuka, kegiatan olahraga dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu masalah ekonomi modern. Nah, di sini masalah ekonomi modern tersebut adalah masalah yang dihadapi oleh masyarakat modern. Masalah ekonomi modern ini meliputi 3, yaitu what, how, for whom. Nah, yang pertama yaitu what atau produk apa yang akan diproduksi. Yang kedua yaitu how atau bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Dan yang ketiga yaitu for whom atau untuk siapa produk tersebut diproduksi. Nah, demikian materi yang Ibu sampaikan. Apakah kalian sudah mengerti? Alhamdulillah kalau kalian sudah mengerti. Untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas pada kalian, kerjakan halaman 20 dikumpulkan minggu depan ya. Nah, dan jangan lupa juga untuk mempelajari materi ini lagi di rumah kalian masing-masing. Cukup sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.